Indonesia ya, kadang-kadang ketika aku mau switch career, itu mikirnya adalah aku maunya ke situ, yang itu nggak salah, tentu saja punya cita-cita bagus, tapi habis itu merasa kecil karena cita-citanya kegedean. Padahal tadi kalau Kak Lili bilang, aku mengerjakan apa yang aku bisa kerjakan dulu. Jadi aku kerjakan apa yang aku bisa kerjakan dulu. Aku bisa ngajarin anak-anak, aku kerjain. Ikutan untuk merumuskan satu masalah pendidikan. Ya, ngumpulin orang-orang yang seneng-seneng pendidikan di satu tempat. Ya udah, kumpulin gitu. Selamat malam teman Nesha, apa kabar nih? Berjumpa kembali nih sama aku Rasti. Mungkin yang teman Nesha yang sudah langganan ikut kelas profesi udah sering ya kita ketemu. Tapi hari ini agak berbeda. Biasanya aku ngomongnya di depan layar laptop, sekarang menyapa langsung tapi nggak langsung ya. Tapi sekarang kita ada gaya baru nih, ngobrol-ngobrolnya langsung dan semoga bisa hadir lebih hangat ke teman-teman semua. Nah, hari ini aku seperti biasa memang nggak pernah sendiri karena pasti teman-teman juga daftar ke sini bukan mau nonton aku ya, tapi mau nonton bintang tamu kita. Ya, nah sekarang bintang tamunya nggak di layar saya, tapi bintang tamu kita sudah ada tepat di sebelahku, ada Kak Lili. Halo Kak Lili, selamat malam. Selamat malam, Kak Rasti. Apa kabar? Kita sapa-sapa kali ya, Kak Lili sapa-sapa di kamera. Kak Lili, siapa sih Kak Lili ini? Mungkin aku kenalin sedikit kali ya. Boleh. Kak Lili ini nanti Kak Lili bisa kenalan lebih lanjut, tapi ini yang aku kenal nih ya dari Kak Lili. Kak Lili ini karirnya luar biasa. Jadi kalau ngelihat di poster, kalau teman Nesha semua ngelihat di poster aja, wah, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian di RSCM. Wow. Dan pengalamannya sudah 20 tahun di melanglang buana di dunia per HR-an. Tapi sebenarnya nggak cuman beliau sebagai Direktur HR dan SDM dan Pendidikan dan Penelitian di RSCM, beliau juga sudah bertahun-tahun dan berpengalaman menempati ya, atau menduduki jajaran-jajaran direksi di berbagai industri atau di berbagai perusahaan. Dan juga kalau yang aku kenal nih katanya, tapi nanti mungkin Kak Lili boleh konfirmasi, Kak Lili ini peduli banget sama pendidikan dan pengembangan manusia anak muda dan aktif berkomunitas. Jadi kayak kalau aku setiap ngobrol ya teman Nesha, kalau aku bergaul sama komunitas-komunitas pendidikan, pengembangan anak muda, itu pasti kenal sama Kak Lili nggak gitu. Kayaknya semua orang se-Indonesia kenal gitu sama Kak Lili. Oh, berarti yang gaul berarti Kak Rasti. Apa ke temennya? Tapi semua yang aku kenal Kak Lili. Boleh cerita dong Kak Lili itu sebenarnya sekarang kesibukannya ngapain aja selain bekerja? Lalu apa sih yang mendorong Kak Lili kayaknya kok sangat passionate gitu ya dengan pengembangan anak muda dan pendidikan di Indonesia? Silahkan Kak Lili. Oke. Hai semuanya, salam kenal. Saya Lili. Kalau tadi dibilang sama Rasti pegiat ya, jadi penggiat di gerak ya di kehidupan anak muda. Karena dulu waktu muda, sekarang masih muda nggak ya? Boleh pasti aja. Organisasi kepemudaan yang namanya AIESEC gitu. Dan visinya AIESEC itu dan misinya memang untuk menumbuh kembangkan gitu ya potensi yang ada di anak-anak muda supaya bisa benar-benar memenuhi semua potensi yang dimiliki oleh individu itu. Nah, jadi aku tertarik banget dan aktif banget di organisasi anak muda yang memang organisasinya organisasi dunia, ada di beberapa kampus. Sekarang sih banyak kampus di Indonesia. Nah, setelah itu aku mendirikan satu NGO namanya Center for the Betterment of Education. Makanya itu kenal sama beberapa teman-teman penggiat di pendidikan. Gitu ceritanya. Ini ngomong-ngomong AIESEC kayaknya sampai sekarang juga masih berjaya Kak Lili di kampus. Ya, itu bisa menjadi jalan masuk. Ya. Nah Soalnya organisasi tuh biasanya punya banyak network gitu. Apakah mau ikut Senat, mau ikut AIESEC atau ALSA gitu ya kalau anak-anak hukum gitu. Atau ikut kepanitiaan apa aja deh di kampus-kampus kan biasanya banyak tuh pensi-pensi ya kalau di pensi itu zaman anak SMA. Itu zaman aku SMP banget. Sekarang masih zaman gak sih guys? Itu tuh biasanya punya banyak network tuh akhirnya kan biasa cari-cari sponsor kan terus kenalan. Iya.
Kalau zaman dulu aku jualan ikan bandeng tuh nyari sponsornya. Aku donat. Oh, donat sama kue pastel. Brownies lah. Oh, agak high ini dulu kue pastel beli di pasar terus dijual buat dapat duit gitu ya. Tapi kayaknya bener sih dari jualan pastel ketemu banyak orang akhirnya Jadi kenalan. Terus jadi tahu kita kan. Betul. Oh iya nih yang dulu bawa-bawa map minta sponsor. Pinter ya ngomongnya. Kayaknya bisa nih magang di tempat saya. Gigi kayak anaknya gitu ya. Ya loh, kayaknya giat mencari dana nih gitu ya. Kayaknya aktif organisasi akhirnya. Mulainya dari situ. Oke, ini kita jadi udah mulai spill tips nih buat teman Nesya. Oh ternyata aktif di organisasi salah satu kunci. Ya, jalan masuk. Salah satu jalan masuk untuk dapat tadi jejaring. Dan kalau misalnya udah lulus kuliah juga nggak apa-apa kan Kak Lili? Nggak apa-apa banget. Masih banyak kan komunitas-komunitas. Banyak banget. Bisa dicari keagamaan gitu kali ya. Atau apa ya? Volunteer. Oh, volunteer. Relawan. Bener. Dan juga pasti nih ya, aku yakin banget akan ada banyak insight-insight daging dari Kakak Lili yang akan dibagikan. Dan direktur di RSCM guys, jadi ketemunya juga nggak bisa sering-sering nih guys, nih berharga. Jadi kalau ada insight pembelajaran yang berharga, tangkaplah dengan cepat, catatlah dan bagikan juga kepada teman-teman yang lain supaya ilmu yang kita dapat hari ini juga bisa tersebar ke semakin banyak orang lagi. Jadi kita belajar, teman-teman kita juga belajar. Jadi silahkan boleh banget di-post di sosial media. Aku jamin deh kalau ngobrol curhat mencurahkan kegalauan sama Kak Lili biasanya dapat pencerahan daging-daging karena Kak Lili sudah memakan asam garam kehidupan. Bukan gulanya enggak ya? Oh, gula. Asam garam gula dan gula-gula kehidupan. Jadi bakal banyak banget dagingnya. Dan kalau teman-teman kepengen membagikan ini lebih luas lagi ke teman-teman lain yang mungkin hari ini belum berkesempatan untuk hadir, wah itu bakal jadi pahala banget tuh. Itu bakal jadi sesi berbagi yang bermanfaat banget buat teman-teman yang lain. Oke deh, balik lagi nih langsung kembali deh. Gini, aku lihat-lihat profilnya Kak Lili. Sekarang kan memang di HR dan sudah bertahun-tahun tuh berkaryanya sebagai HR leaders lah. Nih kalau lihat di slide-nya di layar, wah ada Chief Human Resource, President Commissioner, Direktur Sumber Daya Manusia, VP Learning Development, Head of Human Capital. Jadi di HR. Tapi kalau ngelihat jurusannya kan biasanya orang-orang, oh kalau HR jurusannya apa sih? Psikologi, manajemen. Pas aku ngintip, kok akuntansi? Terus habis itu karirnya pertamanya dari mana sih? Kok jurnalis? Nah menarik nih kan, soalnya banyak teman Nesya yang curhat galau. Kak aku tugasnya teknik, terus aku kepengennya jadi HR atau kepengennya jadi masih belum tahu, tapi aku nggak pengen di teknik misalnya atau pertanian. Tapi kalau aku kayak gini gimana? Aku daftar kan pasti CV-ku udah nggak keterima. Nah loh gimana tuh Kak Lili? Mana ya? Jadi aku tuh memang dari kuliah aktif yang pertama. Kemudian waktu kuliah aku bikin sekolah non formal. Oh ya, jadi bikin sekolah, bikin sekolahan untuk ngajarin anak-anak di sekitar kampus yang berkekurangan lah ya, yang secara ekonomi masih kurang mampu gitu. Jadi kalau di sela-sela kuliah ada ruang kelas kosong, aku sama teman-teman ngajar, ya baca, ngajar berhitung gitu. Sesederhana mereka nanti kalau Eptanas atau ujian ulangan naik kelas nilainya bagus. Eptanas udah nggak ada zaman sekarang kali ya, udah ketahuan loh. Ketahuan ya angkatan Eptanas. Supaya mereka kemudian bisa punya masa depan yang lebih baik, syukur-syukur kemudian bisa kuliah di tempat yang bagus juga gitu. Karena dulu aku kuliah di universitas negeri yang bayarannya waktu itu murah gitu. Jadi pasti kan ada subsidi ya gitu dari rakyat. Jadi pengen berbagi. Ini sesi malam ini kan juga berbagi gitu. Nah, dari situ ternyata aku menyadari senengnya tuh sama anak-anak ya, senengnya sama orang, senengnya sama pendidikan. Bukan seneng sama yang saat itu dipelajari. Adalah ekonomi akuntansi. Angka dan duit, jadi gak seneng duit.
Jadi orang-orang seangkatan begitu lulus kuliah ngelamar kerja di kantor akuntan publik gitu ya. Aku enggak, ya udah nerusin bikin NGO. Oh, malah nggak langsung lamar-lamar kerja waktu itu? Enggak gitu, ngerjain apa yang bisa dikerjain di depan mata aja. Tuh. Dan pada saat ada pergerakan pada saat itu untuk merumuskan undang-undang pendidikan yang baru, aku diminta untuk ikutan, ya aku ikutan. Tahun berapa nih? Tahun 2003 waktu itu. Tapi NGO-nya udah berjalan beberapa waktu gitu. Jadi aku kerjain apa yang aku bisa kerjain. Sesederhana itu gitu. Ini kunci ya, aku perlu garis bawahi kayak gini ya, bagian kerjain apa yang bisa aku kerjain. Iya. Karena kadang-kadang kita itu sudah, ini kalau aku dengerin curhatnya teman Nesha ya, kadang-kadang ketika aku mau switch career, itu mikirnya adalah aku maunya ke situ, yang itu nggak salah, tentu saja punya Iya. cita-cita bagus, tapi habis itu merasa kecil karena cita-citanya kegedean. Padahal tadi kalau Kak Lili bilang, aku mengerjakan apa yang aku bisa kerjakan dulu. Ya, gitu. Jadi aku kerjakan apa yang aku bisa kerjakan dulu. Aku bisa ngajarin anak-anak, aku kerjain, ngajarin anak-anak gitu. Aku bisa ikutan untuk merumuskan satu masalah pendidikan, ya ngumpulin orang-orang yang seneng-seneng pendidikan di satu tempat. Ya udah kumpulin gitu. Diundanglah di sebuah stasiun TV untuk menjadi pengamat, pembicara, narasumber, karena aktif di dunia pendidikan gitu kan. Nah, ketika tampil di TV itu, produsernya nih si mas-mas yang ada di sini gitu ya, bilang, "Mbak, kayaknya cocok untuk bekerja di TV." Gitu. Terus reaksinya, perasaannya gimana? Nah, jadi aku tuh orang yang nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ditawarin kerjaan kan, berarti gitu. Ya aku ambil lah. Bener. Ya kan? Kerja di NGO kan kerjaan yang volunteer, ya kan, relawan. Ngeluarin duit sendiri istilahnya. Yang tadi soalnya kuliahnya akuntansi nggak suka duit, sukanya ngeluarin duit. Ya cari duit sendiri lah. Cari duit sendiri gitu. Ini ada yang nawarin kerjaan. Kita nggak tahu bakal suka atau enggak sesuatu hal yang baru, tapi aku suka mengerjakan sesuatu yang baru. Ada curiosity, ada keingintahuan. Kayak apa ya jadi wartawan itu? Gitu. Jadi dicobain aja dulu gitu. Ternyata aku suka. Gitu. Jadi mulainya dari situ. Nah, memang sebelum itu aku juga pernah diminta pas ada kejadian bom Bali. Ya. Pada saat itu aku juga lagi kerja sambil ngerjain konsultasi lah di tempat lain, diminta untuk mendampingi wartawan-wartawan yang datang ke Bali. Pada saat itu banyak sekali wartawan seluruh dunia datang ke Bali. Ada tim dari Jerman, terus aku diminta dampingin jadi penterjemah sambil ngatur-ngaturin kalau mereka mau wawancara polisi, mereka mau wawancara sama narasumber A, B, aku harus nyari-nyariin, Ngentak-ngentakin. ya. Jadi aku kerjain aja apa yang orang minta aku lakukan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya di situ ya, kerjain aja Dengan sebaik-baiknya, ada kesempatan cobain dulu gitu. Jadi udah punya dasar-dasar tuh karena belajar sama wartawan-wartawan dari luar negeri itu. Sehingga waktu ditawarin sama si stasiun TV nasional ini, aku udah tahu apa yang diharapkan sama seorang jurnalis gitu. Dan standar jurnalis asing tuh kalau kerja kayak apa? Karena mengamati, walaupun belum pernah, dia nggak pernah punya pendidikan background jurnalistik. Iya kan ngitung duit tadi pendidikannya. Ekonomi, akuntansi, benar. Nah jadi karena suka sama hal yang baru, berani mencoba, nggak takut mencoba, terus senang belajar, ya udah terbuka gitu, sama bertanggung jawab sama pekerjaan gitu. Jadi aku kerjain aja, mulai deh jadi jurnalis gitu kan di stasiun TV itu. Kejadian lagi tsunami 2006. Enggak, akhir tahun 2004 ya kalau nggak salah. 2004 ya. Di Aceh ya. Nah di situ UNICEF, United Nations for Children itu membuka lowongan sebagai communication officer. Kebetulan kepala bagian komunikasinya adalah mantan wartawan stasiun TV
Di network. Australia. Oh, Di Australia. Nah, dia denger ada nih anak gitu kan, rajin gini gitu kan, bertanggung jawab gitu. Coba kontak. Nah, dia kontak. Oh, jadi nggak melamar ya? Enggak melamar, guys. Yang pada galau, Nanti kita tanya ya tipsnya ya. Ini penting nih. Yang pada galau mencari pekerjaan susah, Mbak Lili, Kak Lili adalah contoh nyata tidak melamar mendapatkan pekerjaan. Nah, nanti kita gali di situ. Tapi lanjut. ya. Jadi dia telepon. Hmm. Saya butuh orang untuk mendampingi wartawan-wartawan yang datang ke Aceh banyak sekali gitu. Jadi saya datang, terus saya bilang, aku mau mencoba pekerjaan ini tapi ada syaratnya. Jadi kasih syarat juga nih. Karena pernah kerja ngajarin anak-anak waktu kuliah gitu kan. Aku bilang, saya pengen anak-anak Aceh ini berkembang juga. Gitu kan? Karena kan selama pendudukan GAM pada saat itu mereka belum terbuka gitu. Jadi kasih syarat-syarat, mereka harus dikasih bimbingan juga gitu. Jadi nggak cuma pengen jadi pendamping, punya program dan segala macam. Dikasih semuanya, keterima. Nah, memulailah karir di United Nations sebagai communication officer. Di situ dapat pengalaman banyak karena dikasih ilmu pengetahuan, dibekali pelatihan gitu kan, kemudian punya standar-standar internasional sebagai seorang communication officer seperti apa gitu. Itu yang kemudian menjadi bekal saya bekerja sebagai ahli di bidang komunikasi di United Nations. Karena setelah UNICEF saya bekerja juga di UNHCR yang untuk refugee pengungsi gitu. Nah, gimana ceritanya kemudian bisa nyebrang ke HR? Iya, pendidikan tadi kan mengajar, relawan, terus wartawan, reporter, terus habis itu communication officer, HR, oke. Ya, di mana tuh? Di Aceh kan ketemu banyak orang kan? Ya. Karena kita wartawan, karena kita komunikasi gitu kan. Orang itu selalu melihat apa sih yang dikerjakan sama orang ini. Nah, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan selalu dengan sungguh-sungguh, selalu dengan hasil yang terbaik, itu pasti akan berkesan di mata orang. Jadi beberapa pimpinan yang waktu itu ada di Aceh, setelah selesai nih Aceh udah bagus, mereka semua kembali ke Jakarta. Saya juga udah balik lagi ke Jakarta dan saya udah nggak kerja tuh waktu itu karena saya fokus untuk berkeluarga. Nah, itu aku setelah berkeluarga punya anak, kepikiran, anak udah mau mulai besar, pengen kerja lagi aja. Baru nulis CV. Oh, jadi sebelumnya nggak punya CV ya? Nggak. Karena ketemu tadi orang produser ditawarin kerja. Ketemu ada tsunami konsultan ditawarin kerja. Jadi belum pernah pakai CV. Ya. Oke. Nah, nulis CV baru aku mikir karena udah pernah kerja di lembaga-lembaga yang sifatnya humanitarian, gitu ya, kemanusiaan, belum pernah kerja di lembaga yang profesional, korporat. Dunia korporat bisnis lah ya, istilahnya gitu. bisnis ya. Jadi baru bikin CV, melayangkan. Ternyata beberapa orang yang pernah bekerja di Aceh, ada yang bekerja di kantor yang aku kirimkan lamaranku di situ. Melamarnya langsung HR? Enggak, melamarnya komunikasi. Oh, karena backgroundnya komunikasi. Oke, gitu. Lowongannya juga PR. Oh, PR ya, masih nyambung ya, masih nyambung. Gitu. Nah, terus singkat cerita gitu ya, dia baca nama aku, tapi aku udah kerja di UNHCR karena proses di perusahaan itu agak lama gitu rekrutmennya. Tapi ini karena dia ingat bagaimana cara kita kerja, bagaimana kita memenuhi target, bagaimana kita bertanggung jawab, dia bilang selesaikan kontrak di UNHCR, nanti kalau udah hubungin saya lagi, gitu. Nah, itulah kemudian saya masuk ke sebuah perusahaan dan ternyata diterimanya sebagai HR. Lah, terus gimana rasanya?